Hai semua, aku Alvina Syahira dari kelas DPPA. Here I want to show you tentang 10 prinsip heuristic evaluation melalui gerakan-gerakan yang udah aku pelajari sebelumnya dan juga cerita fiktif yang udah aku bikin. Jadi aku ada dua metode penghafalan. Metode yang pertama tentang gerakan. So, visibility of a system status. Match between the system and the real world. User control and freedom. Consistency and standards, error prevention, recognition rather than recall, flexibility and efficiency of use, aesthetic and minimalist design, help user to recognize, diagnose and recover from errors, help and documentations. Nah, itu tadi gerakan-gerakan yang udah aku hafalin sebelumnya. Sekarang lanjut ke cerita fiktif. Oke, sekarang kita masuk ke cerita fiktifnya yang berada di sebuah percakapan dalam WhatsApp. Jadi ceritanya aku lagi ngechat orang nih. Nah, terus orangnya tuh cuma nge-read pesanku. Nah, kenapa kok aku tahu kalau aku cuma di-read? Ya karena ada simbol centang 2 berwarna biru. Jadi itu artinya visibility of a system status. Dan yang kedua, abis itu kan aku bingung nih kayak gimana nih kok cuma diri doang, enaknya aku nanya nggak ya ke dia kenapa kok diri doang. Nah aku ngechat dia lagi. Nah caranya aku ngechat itu aku ngeklik di tombol yang ada tulisan tap a message. Nah itu namanya masuk ke match between the system and the real world. Terus udah kekirim nih pesannya, lah ternyata ada yang tipu. Nah kan aku kan kayak wah kalau ada yang tipu ini pasti dia marah lagi. Terus akhirnya aku ya udah delete aja. Untung ada fitur delete for everyone. Maka dari itu ini tuh bisa masuk ke dalam user control and also freedom. Nah mungkin bagi teman-teman yang nggak ngerti cara delete for everyone itu gimana, kalau dari aku sih ya tinggal ngeklik pesan yang lama, terus kita cari gambar tong sampah karena normalnya logically kalau kita membuang sesuatu kan ke tong sampah. Maka dari itu ini bisa masuk ke dalam konsistensi and standards karena di mana-mana di chat manapun biasanya kalau ngehapus tuh ada gambar tong sampahnya. Terus kan udah aku hapus tadi, tapi aku tuh sebenarnya masih penasaran kenapa sih dia marah gitu kan. Yaudah aku kayak ngecek di bagian media links and docs gitu. Siapa tahu aku pernah ngirim gambar yang menurut dia menjengkelkan atau link yang aneh atau dokumen aneh gitu-gitu kan. Nah, karena aku ngecek di media link and docs itu membuat aku recognize. Jadi itu masuk ke dalam recognition rather than recall. Kayak gitu. Terus habis itu di situ sebenarnya kan udah jelas ya kayak ini link, oh ini ada link gitu. Terus kayak aku oh ya kayaknya link ini deh yang bikin dia marah gitu. Terus kan aku kepo, ini waktu itu aku lagi ngobrolin apa sih waktu itu. Ya daripada aku nge-scroll capek-capek lama-lama, ya mendingan langsung aja diklik itunya karena di situ ada tulisan view message. Jadi kita lebih langsung ke direct ke apa percakapannya, jadi kita lebih fleksibel. Nah, di sini tuh dinamakan flexibility and also efficiency of use. Nah, ternyata itu percakapan udah sebulan yang lalu. Jadi kayak aku mikir lah, kenapa dia marah? Ini kan udah kayak sebulan yang lalu gitu kan. Nah, aku taunya sebulan yang lalu itu dari kotak warna biru yang muncul itu kan ada tanggal gitu kalau di WhatsApp. Nah, apa kayak penempatannya dan juga informasi yang ditujukan itu tuh masuk ke dalam prinsip aesthetic and minimalist design. Terus ya udahlah aku kayak oh ya udahlah ya udah gimana caranya supaya dia bahagia gitu kan. Akhirnya yaudah coba aku send gambar atau memes yang bikin dia ketawa gitu. Aku berniat kayak gitu. Waktu aku mau ngirim, aku buka galeri, ternyata nggak bisa, error. Wah, kenapa nih? Ternyata ada tulisan memory Anda full, your phone memory is full. Jadi ada informasi kayak gitu kan. Nah, itu masuk ke dalam prinsip help user to recognize dan juga kita bisa recall atau kita juga bisa resolve from the errors dan juga bisa mendiagnosa ini errornya di mana gitu. Makanya help user to recognize, diagnose, and also resolve from errors. Terus aku tuh mikir juga kayak ya udahlah, udah mendingan ini aku udah males sama nih bocah. Akhirnya aku pengen block dia gitu.
Nah karena aku nggak pernah ngeblok orang, jadi aku nggak ngerti cara ngeblok orang di WhatsApp tuh gimana. Akhirnya aku buka fitur help di WhatsApp itu. Nah, since aku buka fitur help itu, ternyata itu juga nyambung sama prinsip ke-10-nya HE di Jacob Nielsen, yakni tentang help and documentation. Kayak gitu sih cerita fiktif yang aku berusaha buat. Semoga tertarik dan semoga bisa menghafalkan juga. Sekian dari saya, bye.